Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Natalia, NIM 191 dari kelas 6 SIP 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan, Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pemasaran telah berkembang dari konsep pemasaran tradisional menjadi konsep pemasaran modern. Konsep pemasaran modern menjelaskan bahwa pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan, namun lebih menekankan pada penerapan strategi untuk mendalami berbagai aspek seperti kebutuhan pelanggan, kekuatan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, dan bagaimana memuaskan pelanggan lebih baik daripada pesaing. Keberadaan pesaing memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan, sehingga untuk memenangkan persaingan dibutuhkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing melalui penerapan strategi kinerja pemasaran yang tepat. Kinerja adalah konsep yang cukup luas dan perubahan yang berarti sesuai dengan perspektif dan kebutuhan pengguna. Sedangkan pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dengan menciptakan dan menawarkan serta mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu fenomena. Volume penjualan perusahaan tidak mengungkapkan sebaik apa kinerja perusahaan dibanding pesaingnya. Jika market share perusahaan meningkat, berarti perusahaan dapat mengungguli pesaingnya. Sebaliknya, jika market share menurun, dapat dikatakan perusahaan kalah dari pesaingnya. Oleh sebab itu, menurunnya market share merupakan fenomena dari kinerja pemasaran. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasinya sebagai cermin dari keberhasilan usahanya dalam persaingan pasar. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Selanjutnya yaitu landasan teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Result Based Theory atau RBT, yang merupakan suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar dari produk-produknya sebagai cermin dari keberhasilan usahanya di dunia persaingan bisnis. Orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan ukuran perilaku dan aktivitas yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. Yunclass mengartikan orientasi pasar sebagai suatu proses dan aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan, dengan cara terus menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan memegang peranan penting terhadap kinerja pemasaran. Orientasi kewirausahaan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pemasaran melalui keunggulan bersaing. Orientasi kewirausahaan yang tercermin dari sikap penuh inovasi, proaktif, dan keberanian mengambil risiko diyakini mampu mendongkrak kinerja perusahaan. Inovasi produk. Inovasi produk merupakan kegiatan menciptakan produk baru atau peningkatan mutu produk yang sudah ada. Suroso 2007-34 menjelaskan bahwa inovasi produk akan memberi nilai tambah produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. Perusahaan yang memiliki tingkat orientasi yang tinggi akan memiliki kinerja pemasaran yang baik. Hasil penelitian Arif 2014, Sarjita 2017, Guspul 2016, Papriani 2014, dan Basuki 2014 menyatakan bahwa orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. H1 dapat dinyatakan orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran. Orientasi kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar
dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Artinya semakin kuat orientasi kewirausahaan, maka semakin tinggi kapabilitas pemasaran perusahaan. Hasil penelitian Paprani 2014 dan Guspul 2016 yang menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pemasaran. H2 dapat dinyatakan orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Pengaruh inovasi produk terhadap kinerja pemasaran. Inovasi produk merupakan upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk khususnya industri mebel untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Paprani 2014 menyatakan bahwa variabel inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pemasaran. Jadi dapat disimpulkan H3 inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Bab 3 Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Definisi dan pengukuran variabel. 1. Definisi variabel penelitian. Secara teoritis, Hatch dan Farhadi 1981 telah mendefinisikan variabel sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain, atau satu objek dengan objek yang lain. Sedangkan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang memiliki jumlah atau kualitas, dapat disebut juga dengan nilai yang beragam. Variabel penelitian terdiri dari A. Variabel dependen dan B. Variabel independen. Definisi operasional. Definisi operasional variabel penelitian adalah batasan atau spesifikasi dari variabel-variabel penelitian yang secara konkret berhubungan dengan realitas yang akan diukur dan merupakan manifestasi dari hal-hal yang akan diamati sehingga terbuka untuk diuji kembali oleh peneliti lain. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel terdiri dari dua cara, yaitu yang pertama populasi dan yang kedua sampel. Metode pengumpulan data. Yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan kuesioner kelompok fokus dan panel, atau juga data wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer harus diolah. Yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan lain sebagainya. Metode analisis data. Yang pertama, metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 2. Estimasi regresi data panel. Estimasi regresi data panel terdiri dari A. Common Effect Model atau CEM, B. Fixed Effect Model atau FEM, C. Random Effect Model atau REM. 3. Teknik pemilihan model regresi data panel. Teknik model regresi data panel terdiri dari A. Uji Chow, B. Uji Hausman, C. Uji Lagrange multiplier. 4. Uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari A. Uji F, B. Uji R atau koefisien determinasi, C. Uji T. 5. Analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section atau data beberapa perusahaan dan data time series atau data yang dihimpun lebih dari 1 tahun, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.